Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan untuk dapat mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Wahyu Setiaji. Bersama 5 teman saya nanti, kami akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Nah teman-teman, wabah virus corona ini berpeluang besar membawa resesi global pada tahun ini. Berbagai langkah pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh berbagai negara, seperti kebijakan lockdown, membuat kegiatan ekonomi nyaris lumpuh. Dengan tingkat penyebaran di banyak negara yang masih tinggi, probabilitas pandemi COVID-19 dapat ditanggulangi dalam waktu dekat itu sangatlah kecil. Terkhusus di negara Indonesia, lockdown tidak dapat dilakukan karena penduduk di Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang sangat beragam. Itu mengapa tidak dilaksanakan lockdown. Namun yang dilakukan saat ini adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang ada di Jabodetabek. Kalau ada di Semarang itu namanya PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Dampaknya sangat terasa sekali dari adanya social distancing, physical distancing, work from home, sampai ada pekerja-pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK. Juga penutupan rumah ibadah dan tempat-tempat yang biasanya ramai yang dapat menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Dengan begitu, Indonesia menggarisbawahi 6 kebijakan yang dibuat, yaitu sebagai berikut dan akan dibahas oleh teman-teman saya. Oke, kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah yaitu percepatan pengobatan. Pertama yang perlu dilakukan pemerintah ialah mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, menggratiskan biaya pemeriksaan, ya baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi pembengkakan defisit anggaran dengan pendapatan APBN yang juga turun sangat tajam memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat. Yang kedua, yaitu penurunan tarif listrik dan BBM. Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan perputaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, diantaranya tarif daftar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama, jalan dengan potensi resesi global. Selanjutnya ada relaksasi pajak, yaitu kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri, manufaktur, ataupun pajak badan untuk industri manufaktur semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak, seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata. Pemberian BLT pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan daya penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyaluran hingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terretribusi secara merata, khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena itu, koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai. Baik, kebijakan pemerintah yang kelima yaitu jaga pasokan dan distribusi bahan pangan. Penyaluran BLT perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Cina, aparat militer
optimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk bantu proses pengamanan suplai dan distribusi barang. Pemberian relaksasi kredit UMKM, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing untuk utang-utang sektor swasta. Selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang memiliki resiko pasar dan nilai tukar yang sangat tinggi. Selain itu, Bank Indonesia dan juga OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini. Meskipun BI telah melakukan pelonggaran moneter, tingkat suku bunga kredit perbankan belum mengalami penurunan yang signifikan, sebagaimana halnya suku bunga simpanan. Padahal pada periode Juni 2019 hingga Februari 2020, saat suku bunga acuan BI telah turun 125 bps, suku bunga kredit perbankan hanya turun 27 bps, lebih rendah dibandingkan penurunan suku bunga deposito sebesar 44 bps. Jadi pada ini ya, mari kita dukung segala upaya pemerintah dengan cara tetap di rumah, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, menjaga social distancing, dan mendukung protokol yang ada sampai kebijakan selanjutnya diberlakukan. Dan yang paling utama adalah berdoa kepada Tuhan agar kita semua bangsa Indonesia dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih.